Hello everybody, good afternoon. Okay, nice to meet you. Now we will continue our study about the next material of English studies. Okay, like in your smartphone so you can watch the video, it is about the verb. So now we will discuss further about verb. I know that you have learned about verb maybe in your formal school, in the other teachers, so you know about what is the verb. For example, like verb 1, verb 2, and verb 3, and then the definition of verb, and then the kind of verb, and what is the function of verb in this in the sentence, and etc. But you have to learn about the basic of the verb. So the function of verb in sentence, and then the kind of verb, so you have to know more about it. So now we will discuss further about the verb. Okay, jadi hari ini kita akan membahas tentang verb atau kata kerja. Jadi kata kerja sendiri sebenarnya kalian sudah mengetahuinya. Mungkin ada pembelajaran di sekolah formal atau dengan guru-guru yang lain tentang kata kerja. Jadi kata kerja sendiri sebenarnya ada banyak. Jadi tidak seperti kata kerja di dalam bahasa atau di dalam bahasa Indonesia. Kata kerja nanti kita akan bahas definisinya, tapi untuk bahasa Inggris itu berbeda. Jadi kata kerjanya diikuti dengan waktu, kemudian ada yang berkata kerja secara real action, atau ada kata kerja yang hanya berupa kata kerja bantu atau auxiliary verb like that. Jadi kalian harus mengetahui posisi verbnya di dalam kalimat itu seperti apa. Oke, langsung saja kita akan bahas. Yang pertama adalah the definition of verb. Oke, yang pertama itu adalah definisi kata kerja. Jadi kata kerja itu adalah kata yang mempunyai fungsi sebagai kata yang menunjukkan tindakan atau action yang dilakukan oleh subjek, atau juga dapat menunjukkan suatu keadaan. Jadi kata yang berarti yang menunjukkan pekerjaan atau aksi itu adalah kata kerja. Kemudian kata kerja ini juga bisa berubah-ubah tergantung dari waktu atau tensisnya. Maka dari itu kita harus lebih mempelajari tentang kata kerja tersebut. Baik, itu adalah pengertiannya. Kemudian next, it is about the kind of verb. Exactly. There are 8 verbs. Jadi ada 8 kata kerja secara keseluruhan ya. Jadi dilihat dari sudut pandang yang berbeda itu ada 8. Misalnya kalau semisal dilihat dari kata kerja dari waktunya, mungkin kata kerja ada kata kerja pertama, kedua, ketiga. Kemudian ada kata kerja verb ing. Kemudian kalau dilihat dari objeknya ada kata kerja transitif dan intransitif. Kemudian kalau dilihat dari perubahannya ada kata kerja reguler dan irregular. Nah, ini saya simpulkan atau saya rangkum menjadi sebuah definisi atau sebuah rangkuman bahwa dilihat dari beberapa segi kata kerja itu terbagi menjadi 8 macam. Baik, langsung saja untuk yang pertama adalah kata kerja reguler atau regular verb. Atau di dalam bahasa Indonesia namanya adalah kata kerja beraturan. Nah, jadi ini kalau dilihat dari segi perubahan waktunya ya. Jadi misalnya dari verb 1 berubah menjadi verb 2 atau verb 3 itu beraturan, maka dinamakan regular verb. Baik, kata kerja yang membentuk partisipal masa lalu dengan menggunakan di atau id. Jadi gampang saja ketika kita ingin merubah dari verb 1 menjadi verb 2 atau verb 3 itu tinggal ditambah di atau id. Ini tergantung dari huruf terakhirnya. For example, like if the last letter, jadi kalau misal huruf paling akhir itu adalah vokal, maka ditambahi
D. Tapi kalau semisal huruf terakhirnya adalah konsonan, maka ditambah ed. So you can see about the example. For example, in the present scare, and then in the past scared. Jadi tambah D. Jadi kalau belakangnya vokal ditambah D. Kemudian untuk yang kalau belakangnya berupa consonant is like study ya. Jadi consonant Y. Huruf terakhirnya adalah Y consonant, maka ditambah ed. Jadi studied. Jadi dirubah menjadi I dulu, studied. It's like that. Oke, itu adalah kata kerja beraturan atau regular verb. And now we will discuss about the next kind of verb. Jadi tadi masih dilihat dari segi perubahannya. Kata kerja yang pertama adalah regular, yang kedua ini adalah irregular verbs atau kata kerja tidak beraturan. Jadi ketika berubah dia nanti ada kalanya yang sangat berubah dengan kata kerja dasarnya atau kata kerja pertamanya. Ada yang sama, tidak ada perubahan sama sekali, bahkan ada yang misalnya tidak sama sama sekali, tidak ada hubungannya dengan verb one-nya. Baik, jadi untuk kata kerja irregular ini perubahannya tidak ditambahi di atau id, tapi berubah sesuai dengan katanya. Jadi kita harus menghafalkan ya. Tapi tidak banyak untuk kata kerja irregular itu. Jadi gampang untuk dihafalkan. For example like go. So change to be went, kemudian buy, both, kemudian run menjadi ran. It's like that. So you can learn by yourself and you can remember about the irregular verb. Okay, next it is about lexical verb. Jadi untuk lexical verb adalah kata kerja atau main verb yang juga disebut sebagai lexical verb. Jadi lexical verb itu adalah kata kerja utama. Jadi yang mempunyai arti sendiri, yang kebalikan dengan kata kerja auxiliary atau kata kerja bantu ya. Jadi lexical verb ini adalah kata kerja asli ya. Jadi misalnya contohnya adalah go, make, stop, catch, close, stall, bring, and like that. Jadi itu adalah kata kerja asli atau lexical verb. Kemudian untuk berikutnya adalah auxiliary verb. Jadi auxiliary verb ini kebalikan dari lexical verb. Dia adalah kata kerja bantu. Sebenarnya banyak ya auxiliary verbnya itu ada misalnya to be, kemudian ada model, kemudian ada head, and then extra. There are so many. Jadi kalau untuk auxiliary verb ini hanya fungsinya hanya melengkapi makna dari main verbnya. Jadi berubah makna jadi atau memodifikasi makna dari kata kerja utama tersebut. Misalnya di sini ada be, do, have, itu untuk dari primary auxiliary. Kemudian ada model auxiliary, ada can, could, may, might, and etc. Itu adalah auxiliary verb. Oke, kita lanjut ke jenis verb berikutnya yaitu dynamic verbs, kata kerja dinamis. Dynamic verb adalah kata sifat yang berarti sesuatu yang bergerak atau yang berubah. Dalam bahasa Inggris, dynamic verb, kata kerja yang dinamis atau yang berubah, berarti menggambarkan tindakan. Dynamic verb adalah action verb. Jadi dynamic verb adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan lanjutan atau progresif pada bagian dari subjek. Contohnya adalah swim, jump, walk, swing, and ride, and open. It's like that. Intinya ada perubahan atau progres dari dynamic verb tersebut. Kemudian next is about stative verb, kata kerja statis. Dalam bahasa Inggris kata kerja statif ini menggambarkan keadaan daripada tindakan. Statif kadang-kadang dikenal sebagai state verbs. Jadi lebih kata kerja yang mengungkapkan tentang mungkin pendapat ya. Jadi bukan kata kerja action tapi state aja. State itu berarti pendapat seperti own, become, see, want, love, and extra. So there are no action. Okay, next.
there is transitive verbs. Transitive verbs itu tadi jika dilihat dari objeknya, jadi membutuhkan objek atau tidak. Jadi transitive verb itu ada kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi kalau tidak ada objek kita tidak akan memahaminya. Misalnya I explain the student, I learn English, and extra. There are so many. Kemudian next, intransitive verb. So this is the opposite of transitive verb. Jadi kalau intransitive verb adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek dan kata kerjanya selalu berbentuk kerja aktif. Misalnya it is like sing, come, sit, boil, sleep, fall, and extra. Jadi itu untuk kata kerja. Jadi bisa diingat-ingat bahwa kalau ada kata seperti itu atau yang berciri-ciri seperti itu berarti dia adalah kata kerja. Jadi fungsi kata kerja di dalam sebuah kalimat adalah sebagai predikat. Jadi kalau semisal komponen dari kalimat itu ada 3, misalnya ada 4. Yang pertama adalah subjek, kemudian predikat, kemudian ada objek dan komplement. Jadi verb sendiri berfungsi sebagai predikatnya. Jadi nanti bisa diingat-ingat bahwa ketika kalian ingin membuat sebuah kalimat, jadi harus ada predikatnya. Predikat ini harus berupa verb. Nah, yang bisa menjadi predikat ini adalah hanya verb saja. Jadi kita harus mengetahui macam-macam verb. Jangan sampai nanti kita salah. Misalnya ada soal, ada close test misalnya, yang tidak ada adalah verbnya. Jadi verbnya di dalam pilihan apa saja yang bisa menjadi verb. Jangan sampai verb itu nanti berubah menjadi adjektif atau diisikan pronoun atau yang lain. Jadi kita harus mengetahui definisi dari verb, kemudian fungsi dari verb, dan yang paling penting adalah pembagian atau jenis-jenis verb tersebut. Baik, itu saja untuk penjelasannya. Nanti untuk lebih mengetahui atau lebih memahami pembelajaran tentang verb, kita akan mengerjakan. Nanti saya akan berikan beberapa contoh soalnya, jadi bisa dikerjakan dan kita bahas melalui chat WA. Oke, itu saja everybody. Thank you for your attention and see you next time.